Assalamualaikum guys. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu yang pertama adalah rukun talak, syarat talak, dan hikmah talak. Nah, talak itu dalam secara bahasa, talak itu meninggalkan atau melepaskan ikatan. Nah, dalam konteks rumah tangga, talak itu adalah ucapan atau tindakan suami untuk menyatakan sebuah hubungan pernikahan itu telah berakhir. Nah, dalam konteks dalam Islam talak itu diperbolehkan, namun Allah Subhanahu wa taala sangat membenci hal itu. Nah, oleh karena itu, talak ini adalah sebagai jalan terakhir untuk masalah jika tidak ada solusi dalam pernikahan. Nah, agar sebuah talak dianggap sah secara agama, ada 4 rukun yang harus terpenuhi. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta tidak menyinggung masalah rukun talak, namun para ulama yang menjadi pengikutnya telah merumuskan rukun talak itu ada 4. Yang pertama, ahlun, yaitu adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak baik dari suami langsung atau orang yang telah menerima perwakilan hak dari suaminya. Yang kedua, qasd, yaitu unsur kesengajaan mengucapkan lafal talak baik dengan lafal sharih maupun dengan lafal kinayah. Yang ketiga, mahal, yaitu objek talak dalam hal ini adalah istri. Lalu yang keempat, lafal, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak baik secara sharih ataupun kinayah. Menurut ulama dari mazhab Hanafi, kata-kata untuk menceraikan istri itu tidak semuanya dianggap tegas. Bagi mereka, satu-satunya kata yang benar-benar to the point dan sudah pasti artinya cerai hanyalah kata talak. Bagaimana dengan kata-kata seperti al-sarah, melepaskan, atau al-firaq, berpisah? Meskipun kata-kata ini ada di dalam Al-Quran, ulama Hanafi tetap menganggapnya sebagai bahasa kiasan atau sindiran saja, bukan bahasa langsung. Alasannya sederhana, karena dalam kehidupan sehari-hari, kata pisah atau lepas itu maknanya luas dan tidak selalu dipakai untuk urusan cerai nikah. Bisa saja seseorang bilang pisah, tapi maksudnya cuma pisah tempat duduk atau pisah jalan sebentar. Jadi, kalau seorang suami mengucapkan kata-kata itu kepada istrinya, status cerainya tidak langsung jatuh secara otomatis. Agar cerainya dianggap sah, suami harus benar-benar punya niat dalam hatinya untuk menceraikan istrinya saat bicara begitu. Tanpa adanya niat yang jelas, ucapan itu dianggap tidak berakibat apa-apa pada status pernikahan mereka. Nah, kalau kita bergeser ke pandangan Imam Syafi'i, gaya bahasanya sedikit berbeda. Di dalam kitab aslinya yang terkenal beliau sebenarnya tidak langsung membuat daftar soal rukun-rukun talak. Beliau lebih fokus menjelaskan bahwa seorang suami memang punya hak atau kebolehan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun, agar ilmu ini lebih mudah dipelajari oleh banyak orang, para pengikut setianya, ulama Syafi'iyah, kemudian merapikan dan menyusun poin-poin tersebut secara sistematis. Dari penyusunan itulah muncul kesepakatan antara ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, bahwa rukun talak itu ada 5 hal yang harus terpenuhi. Yang pertama, suami harus laki-laki yang statusnya masih terikat pernikahan sah. Yang kedua, ucapan sigot. Kalimat cerai yang diucapkan suami ini berlaku sepihak, jadi tidak butuh persetujuan atau jawaban dari istri. Yang ketiga, kesengajaan. Qasd. Suami harus sadar dan sengaja berucap, serta paham betul konsekuensi dari omongannya. Yang keempat, istri. Harus ada sosok istri yang menjadi tujuan atau objek talak tersebut. Yang kelima, status istri. Istri tersebut memang masih berada dalam kekuasaan suaminya, masih sah secara hukum pernikahan saat talak diucapkan. Intinya, talak itu hak penuh suami, tapi harus dilakukan dengan sadar kepada istri yang masih sah. Tapi tunggu dulu, tidak semua ucapan cerai itu langsung sah. Ada syarat-syaratnya, terutama bagi suami. Yang pertama, suami mesti berakal sehat. Oleh karena itu, talak yang diucapkan oleh suami apabila suami tidak berakal sehat seperti orang gila itu tidak sah. Mengenai orang yang mabuk, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah terhadap sah atau tidak talak yang dijatuhkannya. Menurut Al-Kasani, talaknya itu sah sehingga mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang lain, seperti Abu Ja'far Al-Tahawi, menyatakan bahwa talak orang yang mabuk itu tidak sah. Terdapat pada hadis Sunan Abu Daud nomor 4403. Rufi'al qalamu 'an salasatin 'anil naimi hatta yastayqizu wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima
wa 'anil ma'tuhi hatta ya'kila. Artinya, ada 3 golongan orang yang dimaafkan, yaitu dari orang yang tidur sampai ia terbangun, dari anak kecil sampai ia bermimpi, dan dari orang yang hilang akalnya sampai ia kembali berakal. Kedua, suami dalam keadaan sadar. Maksudnya adalah suami ketika melafazkan talak tidak dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terkena pitam. Kalau ada suami dalam keadaan tidur lalu dia melafazkan kata talak kepada istrinya, maka talaknya tidak sah. Begitu juga jika suami dalam keadaan kena pitam, maka talaknya tidak sah. Yang ketiga, suami sudah balik. Suami yang mentalak istrinya harus sudah balik atau sudah dewasa menurut syariat Islam. Yang keempat, niat untuk cerai. Maksudnya adalah jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya menggunakan lafaz sindiran atau kinayah, maka perlu ada niat dari suaminya dan perlu ada penjelasan yang lebih akurat. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga tersebut. Terdapat dalam satu contoh kasus talak dari suami, yaitu seorang suami mengajukan cerai talak karena istrinya pergi meninggalkan rumah tanpa izin selama lebih dari setahun dan mengabaikan kewajibannya. Sikap istri ini dianggap sebagai nusyus yang merusak martabat suami dan memutus komunikasi total, sehingga mediasi di pengadilan pun gagal. Dalam kasus ini, suami meminta hakim menjatuhkan talak satu roj'iyah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa talak disyariatkan sebagai jalan keluar terakhir ketika tujuan pernikahan dan kasih sayang tidak lagi bisa dipertahankan. Nah, hikmah talak ini juga terlihat dari usaha pengadilan untuk terlebih dahulu melakukan mediasi sebelum mengabulkan permohonan cerai. Nah, itulah penjelasan mengenai rukun, syarat, dan hikmah talak. Intinya, talak adalah solusi terakhir jika sebuah komunikasi dan usaha perdamaian tidak membuahkan hasil. Semoga informasi dari saya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.